Em, Mungkin sebelum abang mereka menjabat, komisioner sebelumnya itu sempat menyuarakan juga bahwa penggusuran atau relokasi itu sedapat mungkin ditunda atau dihindari menjelang pesta demokrasi. Tapi sampai saat ini masih ada juga terjadi. Sebut saja Bang Adri, dua penggusuran terakhir itu. Yang pertama di Tengki 1000, ada 500 kakak yang ada di situ. Saya nggak tahu sampai sekarang entah di mana mereka berada. Dan yang kedua di Rempang Galang ini. Bang Adri bisa berikan sedikit komentar awal. Apakah ini tidak ada koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah untuk lebih mempertegas lagi komitmen ini, Bang Adri? Silakan. Baik, terima kasih Bang Tommy dan selamat sore Tribuners ya. Jadi terkait dengan topik diskusi kita sore hari ini, dan tadi Bang Tommy juga mempertanyakan mengenai koordinasi selama ini. Ya. Ya. Sebelumnya apa yang disampaikan oleh pendahulu kami di penyelenggara pemilu di tingkat kota dan provinsi, Kepri khususnya, sama ya dengan sikap kami saat ini, bahwa terkait dengan relokasi atau penggusuran sedapat mungkin tidak dilakukan. Ya, minimal ditunda. Ya. Begitu. Karena bagaimanapun tahapan pemilu sedang berjalan, dan saat ini bahkan DPT, daftar pemilih tetap kita sudah ditetapkan. Terhitung kalau di tingkat kota 20 Juni yang lalu, dan itu kan ditetapkannya berdasarkan TPS ya. Gitu. Nah, saat ini memang sudah ada 851.000 ya pemilih yang terdaftar di DPT dan tersebar di 3.241 TPS di seluruh wilayah Kota Batam. Terkait itu memang akan menjadi pekerjaan yang kompleks bagi kami di KPU khususnya, terkait dengan data pemilih tadi. Nah, tapi itu urusan administratif sebenarnya ya, administrasi kepemiluan ya. Administrasi kependudukan dan administrasi kepemiluan ini kan dua hal yang berbeda tapi saling terkait. Nah, oleh karena itu dinamika kependudukan yang terjadi tentu juga berkaitan langsung dengan dinamika kepemiluan gitu. Nah, koordinasi yang selama ini dilaksanakan oleh komisioner sebelum kami maupun saat ini sedang dijalankan, memang sudah kami sampaikan di beberapa kali kesempatan bahwa tahapan sedang berjalan, DPT sudah ditetapkan, dan ketika memang relokasi atau penggusuran juga tetap dilaksanakan, karena memang juga tentu pemerintah daerah maupun pusat punya banyak pertimbangan tentunya. Dan kalau memang tidak bisa dihindari dan itu tetap terlaksana, maka akan menjadi sebuah dampak langsung dampak langsung terhadap administrasi kepemiluan khususnya data pemilih. Kami juga berkepentingan untuk menjamin hak pilih masyarakat yang terdata sebagai pemilih dapat disalurkan oleh upaya-upaya kita. Nah, jadi memang sejauh ini kami sebagai penyelenggara pemilu sebatas berkoordinasi dan menghimbau kepada stakeholder terkait bahwa ini akan berpotensi menimbulkan dinamika kepemiluan juga yang kurang lebih sekitar 170 hari lagi yang akan kita hadapi. Jadi sudah kami lakukan, Bang Tommy, dan akan kami laksanakan lagi begitu. Karena dinamis sekali ya, khususnya Rempang Galang ini koordinasi awal kita bahwa memang tidak ada relokasi tahun ini. Gitu. Oh gitu ya, Bang. Koordinasi awal kita lah dengan stakeholder terkait gitu. Nah, jadi tapi perkembangannya kan ketika Pak Menteri juga sudah turun.
berubah sepertinya. Nah, ini juga kami akan antisipasi. Jadi dalam bulan inilah, sebelum bulan Agustus ini berakhir, kami merencanakan untuk turun langsung monitoring ke jajaran kami di Galang, ya, di PPK Galang, ingin melihat ataupun mengetahui kondisi-kondisi aktual, ya, data-data faktual di bawah, khususnya administrasi kepemiluan, ya. Nah, di luar kendali kami tentu dinamika kependudukan maupun keputusan-keputusan pemerintah yang lainnya, itu merupakan, kami menyadari itu keputusan yang memang rumit, banyak pertimbangan, dan itu menjadi di luar kewenangan kami untuk menjawab kalau terkait itu. Mungkin itu, Bang Tony. Baik, Bang Adri, tadi sempat Abang katakan bahwa ketika pertemuan awal itu sudah ada semacam kesepakatan bahwa tahun ini itu tidak ada penggusuran dulu, tetapi tiba-tiba aja ada kebijakan seperti itu dan saat ini sudah sedang berjalan. Bang, itu apakah perubahan itu disampaikan oleh stakeholder terkait kepada pihak abang mereka atau tidak, sehingga abang mereka sudah langsung mengantisipasi, atau secara mendadak abang mereka bahkan kaget penyelenggara pemilu sendiri dan akhirnya ya mendadak juga mengambil langkah solutif gitu loh? Saya harus luruskan bahwa tidak ada kesepakatan sebenarnya di sana. Pada diskusi-diskusi awal kami bersilaturahmi ke berbagai stakeholder, sharing informasi yang terjadi bahwa memang khusus Rempang Galang tidak terjadi relokasi tahun ini. Gitu informasi yang kita dapatkan ketika kami koordinasi lah dengan berbagai stakeholder terkait. Nah, lalu kemudian dinamika terjadi, perubahan terjadi. Tidak bisa juga kita bilang penyelenggara mengambil langkah mendadak begitu ya. Tapi informasinya memang mendadak begitu ya. Kami juga tidak mendapatkan informasi bahwa akan ada relokasi tahun ini karena informasi awal yang kami dapatkan ya belum ada relokasi sampai pemilu. Tapi kemudian ketika memang akan terjadi tahun ini, maka itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi langkah-langkah yang kami siapkan memang sudah ada, sudah ada bahkan sebelum informasi awal itu kami dapatkan. Gitu. Nah, jadi memang jika kami bandingkan antisipasi terkait administrasi kepemiluan di lokasi yang direlokasi maupun digusur itu